Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pagi-pagi biasanya orang sangat senang sekali untuk lari. Pemirsa, apakah Anda juga hobi lari? Belakangan ini ada muncul yang namanya jasa joki lari. Nah, ini tren joki Strava juga ya, marak di media sosial. Sesuai namanya, layanan ini memberikan jasa untuk menggantikan orang lain menjalankan aktivitas olahraga, tapi menggunakan akun Strava dari penyewa jasanya. Fenomena joki Strava atau lari marak di medsos beberapa waktu ini. Unggahan warganet dalam bentuk joki Strava menawarkan layanan untuk memenuhi kebutuhan validasi sosial pengguna. Ternyata banyak warga lain yang menaruh minat besar terhadap layanan ini dengan meminta pencantuman catatan kebugaran dan pembuatan gambar rute pada peta. Namun tidak sedikit juga warga yang mengkritik layanan joki ini karena dianggap merusak tren populer olahraga lari. Baik pemirsa, kami tampilkan beberapa komentar, misalnya ini dari akun @vinodi. Dunia belum kiamat sampai ada joki Strava nanti demi sebuah validasi. Kemudian juga dari AFR KML yang berkomentar, ya Allah sekarang pun ada joki Strava begitu katanya. Berat hidup di sosmed ya. Kemudian Strava sendiri ini merupakan aplikasi yang mencatatkan perolehan hasil kebugaran dan aktivitas olahraga yang digunakan banyak orang. Strava menjadi salah satu aplikasi terkenal di antara platform olahraga lainnya. Fenomena joki Strava kian ramai diperbincangkan warganet dalam beberapa waktu terakhir. Tidak sedikit masyarakat merespons negatif kemunculan layanan ini karena digunakan untuk memuaskan rasa gengsi, bukan untuk kesehatan. Berikut kita simak tanggapan masyarakat. Lucu sih sebenarnya ya, cuman mungkin ini karena fenomena FOMO kali ya. Jadi banyak orang yang pengen agak show off sedikit gitu di media sosialnya. Cuman sayang aja gitu kalau misalnya emang FOMO-nya udah bener gitu ya untuk sesuatu yang lebih baik untuk kesehatan, tapi harus pakai joki kayaknya jadi kayak kurang pas gitu. Mungkin untuk joki Strava untuk anak-anak yang FOMO yang baru-baru make itu pasti mereka akan pakai itu karena mereka kan cukup sosial media cukup intens juga kan, apalagi sekarang ada banyak TikTok kayak Instagram, itu pasti mereka pakai. Itu juga menjadi hal-hal yang wajar sih bagi teman-teman kita juga. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih ke kesehatan atau lebih ke olahraga itu penting sih Kak. Ya kaget aja sih kok Strava bisa ada jokinya juga. Kalau saya ya olahraga memang benar-benar karena suka. Kayaknya sayang banget gitu loh kalau pakai joki, buat apa? Itu kan sama aja menipu sendiri ya. Wong kita kan bukan karya kita. Nah olahraga buat siapa sih? Buat kita kan. Ya berapa kilo ya harusnya kita ukur kemampuan kita, hasil kita seperti apa. Bukan orang lain ngebuat orang lain yang sehat. Sebenarnya bagaimana kita melihat fenomena joki lari ini pemirsa? Kita tanyakan langsung dengan para narasumber dari luar studio. Ada Mas Rafael yang pernah membuka layanan sebagai jasa joki lari. Dan juga dari sisi sosial, apa yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat sehingga begitu butuh validasi menggunakan joki? Ya, ada pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Selamat pagi Mas Rafael dan juga Mbak Devi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Saya ke Mas Rafael terlebih dahulu ya. Mas Rafael, jadi melayani kebutuhan pelanggan ini untuk joki hasil data lari begitu Mas ya? Ada time, jarak, pace, kemudian juga joki untuk menemani lari yang tugasnya mengatur kecepatan atau biasa kita sebut dengan pacer. Begitu benar ya Mas ya? Iya betul. Oke, Mas sudah berapa lama Mas jadi joki lari Mas? Kalau untuk joki lari ini sebetulnya baru-baru 1 minggu ini sih Kak. Nah tapi untuk joki lari sebelumnya itu saya sifatnya sukarela atau gratis. Memang sebetulnya dari teman-teman sendiri sih, teman yang dekat itu saya nemenin lari untuk menjaga pace-nya mereka. Oke, mekanismenya seperti apa kalau misalnya mau menggunakan jasanya Mas Rafael?
Jadi mekanismenya itu beda-beda sih sebetulnya sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau yang paling sering kita denger ini kan joki Strava ya, lagi ngetren. Nah, joki Strava ini penjokinya itu akan mencatat data larinya untuk sesuai keinginan konsumennya. Nah, nanti data larinya itu kita screenshot, nah, nanti data larinya kita kirim ke konsumen. Nah, untuk yang jasa pacer ini kita sebetulnya cuma menemani lari, tetapi kita harus mengatur jarak dan juga kecepatan dari si konsumen ini supaya mendapatkan target yang sesuai dengan keinginan konsumen. Oke, biayanya berapa Mas? Kalau biaya ini berbeda-beda ya Kak. Kalau dari yang jasa joki Strava ini range-nya sih biasanya di rata-rata di 2.000 sampai 4.000. Ada juga yang 5.000. Nah, tapi untuk yang jasa menemani lari ini atau pacer ini kita bandrol di sekitar 50.000 sampai 150.000 tergantung berapa menit atau berapa jam juga Kak. Oke. Dan itu banyak yang memakai Mas? Kalau untuk saat ini sih masih tergolong demand-nya masih tergolong sangat rendah ya Kak. Dan rata-rata sih demand-nya itu muncul dari yang gendernya wanita dibandingkan gender pria. Oke, baik. Mas Rafael, alasannya apa sih mereka ini menggunakan jasa joki lari? Biasanya sih mereka alasannya itu memang pertama mereka kurang dari pengalaman larinya, mereka juga mungkin pengetahuan untuk larinya juga sedikit rendah. Jadi mereka itu menggunakan jasa saya ini untuk dapat berlari, tapi mereka tidak berlari gitu. Jadi mereka dapat share ini atau memamerkannya di sosial media, terutama di Story ya biasanya. Jadi mereka dapat validasi dari teman-temannya. Oke. Mbak Devi sudah melihat ya, sudah pasti tahu nih fenomena yang lagi ramai ini. Kenapa Mbak orang butuh banget ini validasi? Ya, pada prinsipnya sebenarnya semua orang dari zaman dulu sampai sekarang itu membedakan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa satu kita makhluk sosial. Nah, dengan kita menjadi makhluk sosial, kita sangat ingin kemudian keberadaan kita ini diakui. Kalau zaman dulu untuk diakui itu rumitnya setengah mati. Anda harus berprestasi banget. Jadi ada 4K lah saya selalu bilang. Anda harus kaya banget, Anda punya kekuasaan banget gitu ya. Atau kemudian Anda punya ketenaran banget, makanya harus jadi seleb banget. Yang keempat, Anda harus punya kewibawaan. Misalnya Anda tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Sekarang dengan kehadiran teknologi digital, untuk kemudian diakui itu menjadi sangat mudah sekali gitu, karena memang pencipta-pencipta teknologi menghadirkan fitur pengakuan lewat like, lewat love gitu ya, lewat share dan lewat komen. Fitur-fitur inilah yang kemudian menjadi alat bagi setiap orang yang kemudian haus akan dahaga pengakuan, dan itu sebenarnya siapapun manusianya pasti mengharapkan itu. Hanya bedanya derajatnya. Ada yang pengen banget, ada yang biasa saja, ada yang mungkin jauh lebih matang secara mental sehingga tidak merasa itu menjadi sesuatu yang harus direkayasa. Tapi pada prinsipnya ini sifat yang manusiawi. Nah, yang menariknya adalah ini kemudian dalam konteks peradaban teknologi ini, peradaban digital, banyak orang yang kemudian pandai memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan tadi gitu ya, karena memang ada orang-orang yang kemudian memilih jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan. Padahal kalau kemudian mereka juga serius untuk menempuh jalan yang organik gitu ya, bukan jalan kebohongan, itu sebenarnya apresiasi tetap ada. Memang apresiasinya tidak akan sebesar atau secepat ketika Anda mendapatkannya lewat jalan-jalan pintas tadi. Mbak Devi, ini tuh bisa disebut kelainan atau penyimpangan nggak sih Mbak? Satu, kalau memang pengakuannya itu bukan penyimpangan. Semua orang, saya, Mas, dan siapapun itu butuh itu. Tapi ketika kemudian ini diraih dengan jalan-jalan yang tanda kutip berbohong, dan internet terbukti memang menjadi arena atau panggung kebohongan, bukan baru-baru ini tapi sejak 90-an ketika internet sudah mulai masuk, maka praktek kebohongan itu menjadi sesuatu yang tanda kutip sah
di ruang digital. Kalau tadi balik pertanyaannya ini salah atau tidak, satu jelas salah, Anda berbohong gitu ya. Yang kedua, apakah sakit mental? Ini perlu penelitian lanjutan karena tidak semudah itu mengatakan orang kemudian punya penyakit mental. Tanda kutip dia yang paling tepat adalah tukang manipulasi, tukang bohong, itu yang paling tepat. Karena kalau penyakit mental ini perlu ada penyelidikan lebih lanjut soal itu. Baik, baik. Mas Rafael, ini bukan bermaksud untuk memojokkan sebenarnya ya begitu, tapi penjelasan dari Mbak Devi tadi adalah ini juga wadah untuk kepuasan tukang bohong lah begitu. Anda menjadi tugas di sini atau menjual jasa untuk membantu mereka untuk berbohong ini, bagaimana perasaan Anda? Kalau perasaan saya sendiri pun sebetulnya ya sedikit kecewa karena saya sendiri sudah lari sejak tahun 2022 ini memang belum terlalu ada ya yang namanya jasa joki itu sebetulnya tidak ada dan memang organik semuanya suka berlari. Nah sebetulnya dengan momen-momen kayak gini tuh saya cuma memanfaatkan opportunity yang memang sebetulnya demand-nya tiba-tiba muncul nih. Nah balik lagi ini untuk validasi yang memang untuk di kebutuhan Instastory ataupun di media sosial ya. Namun jika mereka menggunakannya untuk berbagai misalnya untuk tugas atau untuk mendapatkan reward ya misalnya terdapat sebuah perlombaan menggunakan Strava. Nah itu menurut saya juga salah karena mereka membohongi pihak panitia ataupun pihak pendidikan untuk mendapatkan jalan pintas melalui joki-joki Strava ini dan saya pun tidak setuju. Nah untuk pendapat saya lainnya juga dengan adanya tren lari yang baru saja viral ini ataupun sedang naik ini, menurut saya lebih baik dicoba dulu aja kita berlari sendiri. Bahkan nanti bisa jadi dengan kita mencoba sendiri itu lebih baik, kayak lebih sehat juga. Dan juga nanti bisa juga menjadi hobi yang baru nih. Hobi yang baru, nah nanti ketagihan tuh daripada kita pakai joki-joki terus juga kan ya. Baik. Itu sih Kak. Baik, Mas Rafael terima kasih ya atas penjelasan dan juga perspektif Anda di pagi hari ini. Dan Mbak Devi juga terima kasih atas waktu Anda di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.